Baik, selamat pagi saudara-saudara mahasiswa sekalian. Salam jumpa dengan saya, Ibu Nali. Salam sehat buat Anda semua. Hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan tentang budidaya rumput laut. Kita akan masuk ke pokok bahasan yang ketujuh tentang pengelolaan budidaya rumput laut. Baik, kalau kita bicara tentang pengelolaan budidaya rumput laut, maka itu tidak akan terlepas dari tiga hal penting yang akan kita bicarakan pada pembahasan di pokok bahasan yang ketujuh ini, terkait dengan pertumbuhan, kualitas perairan, dan juga hama penyakit. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan rumput laut, maka tiga hal ini yang akan kita bicarakan dalam pokok bahasan ini. Kita akan mulai dengan dengan pembahasan yang pertama tentang pertumbuhan. Nah, apa itu pertumbuhan? Kalau kita bicara tentang pertumbuhan, maka pertumbuhan, definisi pertumbuhan itu sendiri itu adalah perubahan ukuran dari satu individu. Dia dapat berupa pertambahan panjang atau juga dalam pertambahan berat pada waktu tertentu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bicara pertumbuhan, kalau kita mau mengukur pertumbuhan, maka kita harus memerlukan data panjang ataupun data berat dan dalam waktu tertentu. Ya, jadi misalnya kalau kita mau mengukur pertumbuhan katakanlah rumput laut, maka kita bisa mengukur pertumbuhannya itu dapat berupa berat, kita dapat mengukurnya dalam berupa panjang talus, dan otomatis dalam waktu pemeliharaan tertentu. Misalnya pemeliharaan rumput laut ada 42 hari sampai panen. Maka kalau kita mau mengukur pertumbuhan, kita mau tahu seberapa besar pertumbuhan dari rumput laut itu, maka kita dapat mengukur, misalnya kita mengukur berat rumput laut itu setiap 2 minggu sekali, itu yang disebut dengan waktu tertentu, atau kita juga bisa mengukur misalnya seminggu sekali. Nah, jadi pada dasarnya untuk mengetahui pertumbuhan itu kita harus punya data berat atau kita juga punya data panjang, dan itu pun harus dilakukan pada waktu tertentu. Nah, kalau kita bicara tentang pertumbuhan rumput laut, maka pertumbuhan rumput laut itu sendiri itu dia sangat dipengaruhi oleh 4 hal. Jadi bisa dipengaruhi oleh metode budidaya, bisa dipengaruhi oleh jarak tanam, dipengaruhi oleh kualitas lingkungan perairan, dan dia juga dipengaruhi oleh hama dan penyakit. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan dari rumput laut, maka faktor-faktor ini merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam budidaya rumput laut. Kalau kita mau memiliki pertumbuhan rumput laut yang optimal, maka otomatis kita harus bisa memperhatikan metode apa yang kita pakai, jarak tanamnya berapa, kita harus selalu melakukan pengontrolan terhadap kualitas perairan, dan kita juga harus bisa melakukan pengontrolan terhadap hama dan penyakit. Kenapa demikian? Karena penurunan kualitas perairan dia dapat menyebabkan rumput laut itu akan cepat sekali terserang hama dan penyakit. Nah, kalau rumput laut itu dia sudah terkena hama dan penyakit, otomatis pertumbuhannya itu akan sangat berpengaruh. Nah, begitu juga kalau metode yang kita pakai tidak diperhatikan, dan kalau kita punya jarak tanam rumput laut yang dekat, maka otomatis dia akan sangat berpengaruh ke pertumbuhan,
Kenapa demikian? Karena rumput laut itu dia tidak akan bisa memperoleh unsur hara yang baik kalau jarak tanamnya terlalu dekat, maka dia tidak akan bisa memperoleh unsur hara yang baik. Sementara unsur hara itu sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan ini. Jadi kalau rumput laut tidak dapat memperoleh unsur hara yang baik, maka pertumbuhannya akan menjadi lambat dan juga bisa kecil. Ya. Nah, selanjutnya, kalau kita mau melakukan pengukuran terhadap pertumbuhan, maka ada beberapa hal yang kita biasanya pakai dan ada beberapa hal yang biasanya selalu dilakukan. Nah, yang pertama yaitu pengukuran pertumbuhan dengan kita mengukur pertumbuhan harian dari rumput laut itu. Nah, pengukuran pertumbuhan harian ini menurut Hung et al. Katong dapat mengukurnya dengan menggunakan persamaan ini, ya. Nah, persamaan DGR sama dengan WT per W0 kali 1 per T kurang 1 kali 100%. Nah, di mana DGR itu merupakan laju pertumbuhan harian, ya, laju pertumbuhan harian itu dinyatakan dalam persen. WT itu berat rata-rata akhir dalam gram, W0 itu berat rata-rata awal, dan T itu waktu penanaman. Jadi yang tadi saya jelaskan di depan, bahwa untuk melakukan satu pengukuran pertumbuhan terhadap rumput laut, maka kita harus tahu kita mau ukur berat, kita mau ukur panjang, dan kita juga harus punya waktu penanaman. Nah, berikutnya pengukuran dapat dilakukan dengan pengukuran pertumbuhan secara mingguan. Ya, pengukuran pertumbuhan mingguan ini dapat kita hitung dengan menggunakan rumus WGR sama dengan WA kurang WB. Nah, di mana WGR itu laju pertumbuhan dinyatakan dalam laju pertumbuhan mingguan, WA itu berat minggu KI atau minggu pertama itu dinyatakan dalam gram, WB itu berat minggu sebelumnya juga dinyatakan dalam gram. Nah, dan yang ketiga yaitu mengukur pertumbuhan mutlak. Nah, mengukur pertumbuhan mutlak ini, persamaan ini biasanya dinyatakan oleh Effendi 1997 dan Effendi 2021 dengan rumus G sama dengan WT kurang W0, di mana G itu pertumbuhan mutlak rata-rata, WT itu berat bibit akhir dalam gram, dan W0 itu berat bibit awal dalam gram. Nah, biasanya kalau kita mengukur pertumbuhan rumput laut, yang paling umum digunakan oleh mahasiswa baik itu mahasiswa S1, S2, S3, mereka lebih banyak sering mengukur pertumbuhan mutlak dari rumput laut. Nah, pertumbuhan mutlak ini dengan menggunakan rumus G sama dengan WT kurang W0. Ya, jadi di mana nanti kita akan mengukur berat bibit pada awal penelitian dan juga berat bibit pada akhir penelitian. Jadi berat bibit pada awal penelitian yang kita timbang itu yang kita sebelum mau ini berapa gram. Nah, setelah kita panen beratnya itu berapa gram dan dirata-ratakan sehingga kita akan mendapatkan nilai pertumbuhan mutlak tadi. Nah, ini ada contoh laju pengukuran pertumbuhan mutlak. Nah, ini pertumbuhan mutlak terhadap rumput laut yang dibudidayakan di Desa Satehan. Nah, ini tetapi di contoh ini Anda lihat bahwa di sini pemeliharaannya per
siklus. Jadi setiap siklus itu, siklus pemeliharaan itu ada 42 hari. Ya, 42 hari. Ini ada siklus 1 sampai siklus 7. Jadi pemeliharaannya ini sampai ke siklus ke-8. Nah, dari situ, dari grafik ini kita lihat bahwa ternyata pertumbuhan itu dia tidak semata-mata naik terus turun terus ya. Tetapi pertumbuhan itu dia sangat bervariasi. Makanya tadi dari awal saya katakan bahwa pertumbuhan rumput laut itu dia sangat dipengaruhi oleh metode apa yang kita gunakan, jarak tanam yang kita pakai, pemeliharaan kualitas perairannya, juga penanganan hama dan penyakitnya. Nah, dari grafik ini Anda bisa lihat bahwa ternyata antara siklus 1, siklus 2 sampai ke siklus 8 ini ternyata pertumbuhannya itu beda-beda. Nah, kalau dalam grafik ini kita menggunakan ada 2 varietas rumput laut. Ada yang varietas warna coklat, tapi juga kita menggunakan varietas warna hijau. Nah, jadi beda varietas juga pertumbuhannya itu juga akan berbeda-beda. Pertumbuhan berbeda-beda ini tergantung dari apa? Tergantung dari yang tadi saya bilang, metode yang kita gunakan dan pemeliharaan itu sendiri. Kalau kita pemeliharaannya kurang baik, kita tidak melakukan pengontrolan terhadap penyakit, maka otomatis ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, selain itu pengontrolan baik pengontrolan kualitas air, baik pengontrolan hama penyakit baik, tetapi pertumbuhan juga dia sangat dipengaruhi oleh perubahan musim, ya. Nah, kenapa saya bilang pertumbuhan ini dia sangat dipengaruhi oleh perubahan musim? Biasanya pada musim-musim tertentu rumput laut ini dia akan sangat sulit untuk bertumbuh dengan maksimal. Nah, utamanya itu pada saat peralihan antara musim hujan ke musim panas atau sebaliknya dari musim panas ke musim hujan. Nah, pada musim-musim ini pertumbuhan rumput laut itu cenderung mengalami penurunan. Nah, hal ini dikarenakan karena apa? Karena terjadi perubahan kualitas perairan yang cukup signifikan. Nah, karena terjadi perubahan kualitas perairan yang mendadak, mengakibatkan rumput laut itu dia akan sangat mudah sekali terserang oleh penyakit, ya. Nah, kalau rumput laut dia sudah terserang oleh penyakit, maka dengan demikian serta-merta pertumbuhan dari rumput laut itu akan mengalami penurunan, ya. Nah, selanjutnya ada juga contoh bagaimana kita mengukur pertumbuhan mutlak dari rumput laut. Nah, contoh yang saya tampilkan ini saya ambil dari hasil penelitian disertasi saya pada tahun 2018. Anda bisa lihat di sini bahwa ada ini menunjukkan nilai pertumbuhan mutlak dalam gram. Nah, di sini ada minggu pertama sampai ke minggu kelima. Nah, kecenderungan pertumbuhan itu dia akan memiliki bentuk kurva seperti begini, ya. Dia naik, tetapi dia tidak naik terus, ya. Tetapi dia akan naik, kemudian dia akan turun perlahan-lahan. Nah, seperti begini pemeliharaan dalam sampai 5 minggu pemeliharaan sampai panen ini. Nah, minggu pertama ini kan pemeliharaan di minggu pertama, minggu kedua dia agak sedikit naik, dia nilai pertumbuhannya naik, minggu ketiga juga dia meningkat, minggu keempat dia sudah mulai menurun, dan minggu kelima dia menurun juga. Nah, kecenderungan grafik seperti begini yang tadi saya bilang dari awal
bahwa pertumbuhan itu dia tidak akan selamanya naik terus, tetapi dia akan turun juga. Kenapa demikian? Nah, karena selain tergantung dari faktor-faktor tadi yang saya katakan di atas, bahwa dia sangat tergantung dengan perubahan musim, dia sangat tergantung dengan metode apa yang kita gunakan, dia sangat tergantung terhadap pengontrolan terhadap kualitas air dan hama penyakit. Tetapi harus diingat juga bahwa kalau kita budidaya, berarti ada organisme yang dia punya masa hidup yang panjang, tetapi ada organisme juga yang punya masa hidup yang pendek. Nah, rumput laut ini pemeliharaannya hanya sampai dengan 42 hari. Nah, jadi kalau katong budidaya sampai dengan 42 hari, maka hari ke-42 itu kita akan panen. Nah, biasanya pada minggu-minggu ketiga ini pertumbuhannya ini sangat meningkat. Nah, pada minggu keempat dan minggu kelima ini kita sudah harus bisa panen. Karena kalau kita tidak panen, bisa-bisa pertumbuhannya itu dia menurun. Dia menurun bukan karena kualitas perairan saja, tetapi juga bisa disebabkan karena pemangsaan oleh hama rumput laut itu sendiri. Misalnya ikan beronang, bisa juga karena pemangsaan yang lain. Nah, sehingga disarankan bahwa setiap pemeliharaan dari rumput laut itu panen, kalau kita mau panen untuk bibit, kita panennya di umur 25 hari, dan kalau kita mau panen secara keseluruhan, maka kita akan panen pada umur 42 hari. Karena pas, sehingga pertumbuhan yang kita peroleh, hasil panen yang kita peroleh itu dapat memenuhi standar yang ada, ya. Nah, sampai di sini ada yang tidak dipahami. Kalau ada yang tidak dipahami terkait dengan penjelasan saya tentang pertumbuhan, maka Anda bisa chatting saya baik WA, melalui WA ataupun IG saya untuk Anda bertanya terkait dengan materi pertumbuhan yang tidak Anda pahami atau tidak Anda mengerti atau kurang dipahami oleh Anda dari penjelasan saya ini. Nah, dari penjelasan singkat saya ini, saya akan memberikan Anda tugas. Jadi tugas Anda itu Anda buat tentang pertumbuhan harian atau pertumbuhan mingguan. Anda pilih salah satu saja. Nah, sumber data itu Anda harus melakukan pertumbuhan terhadap, dalam hal ini pertumbuhan berat rumput laut, Anda melakukan di lokasi budidaya, ya. Jadi Anda bisa pergi ke lokasi budidaya rumput laut di mana saja. Saya yakin di antara kalian juga pasti ada punya lokasi budidaya rumput laut. Anda boleh pergi, Anda hitung, Anda timbang rumput laut, lalu Anda timbang beratnya, lalu Anda buat perhitungan tentang pertumbuhan harian atau pertumbuhan mingguan. Nah, jangan lupa cantumkan lokasi pengukuran Anda, lalu Anda bahas menggunakan literatur yang harus Anda ambil dari jurnal. Maksimal hanya 5 halaman. Ya, jadi kalau Anda ambil misalnya pertumbuhan mingguan, maka saya kasih waktu Anda 1 bulan. Karena setiap minggu Anda harus mengukur pertumbuhan rumput laut itu. Nah, kalau Anda ambil pertumbuhan harian, maka saya pun kasih waktu Anda 1 bulan, dan setiap hari Anda mengukur pertumbuhan dari rumput laut yang Anda ukur itu. Ya, jadi Anda silahkan ke lokasi-lokasi budidaya rumput laut, dan Anda sendiri mengukur pertumbuhannya, dalam hal ini pertumbuhan berat, dan Anda membuat grafik pertumbuhan seperti contoh grafik yang sudah saya buat Anda ini, dan Anda menghitungnya dengan menggunakan persamaan yang saya berikan. Jadi kalau Anda mengukur pertumbuhan harian,
Anda menggunakan persamaan ini, dan kalau Anda mengukur pertumbuhan mingguan, maka Anda menggunakan persamaan ini. Ya, jadi itu tugas pertama Anda, tugas pertama saya buat Anda di materi ini. Nah, saya rasa perkuliahan saya hari ini sampai di sini. Yang tadi saya katakan, kalau tidak ada yang Anda kurang pahami dari penjelasan saya, Anda silakan chatting saya, Anda silakan bertanya. Anda juga boleh email saya di email untuk bertanya hal-hal yang tidak Anda pahami. Nah, demikian perkuliahan kita hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan pada pembahasan pengelolaan rumput laut terkait dengan kualitas perairan. Salam sehat buat semua, sampai jumpa. Terima kasih.